Itu. Ini penting nih kita nih, ya. Yang ngaji nih semuanya orang-orang baik, jaga kampung kita. Ya, jaga wilayah kita, jaga Jakarta. Jaga Indonesia. Negeri yang paling bagus Indonesia, nggak ada lagi. نبينا الأمير الذي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majlisan kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Baiklah. Su'ila Asyibniyu, Imam Syibni ditanya, ya, ba'da mautihi, ketika dia meninggal, an halihi fil manam, saat dia mimpi. Artinya Imam Syibni mimpi mati. Ada nggak yang pernah mimpi mati? Ya? Nanti lah kalau ngerasain mimpi mati, ya. Jadi orang mandiin, kita dengar suara orang. Waktu kita dimandiin sama orang tuh kita dengar suara orang pada ngomong, tapi kita nggak bisa ngapain-ngapain. Ya. Begitu juga kalau kita mati benar-benar, ya. Ya. Yang mandiin ngomong, orang sekitar kita pada ngomong, yang mati dengar, cuman nggak bisa membalas. Nah ini Imam Syibni mimpi mati, jadi nggak mati beneran, mimpi, matinya di dalam mimpi. Ya. Biasanya kalau mimpi orang soleh benar, ya. Karena sebelum tidur kan dia ada wudu, dia berzikir, ya. Nah, kayak orang habis main gaple tidur, mimpinya main gaple, double enam di ngigo, ya. Nah kalau sebelum tidur baca Quran, baca zikir, ya mimpinya zikir, gitu, ya. Jadi sesuai dengan waktu kita meleknya, apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan perbuatan baik, pasti mimpinya baik. Makanya di situ ada perintah, kalau kita mimpi jelek, mimpi buruk yang nggak bagus, jangan cerita kepada orang lain, diam aja, ya. Kalau dapat mimpi bagus boleh diceritain, tapi kepada orang yang kita percaya bahwa dia itu orang baik, gitu, ya. Nah ini dia mimpi mati, kemudian faqala, terus dia cerita, qala Allahi. Ini dalam mimpinya itu Allah berkata kepada Imam Syibni, ya Aba Bakrin, ya, dialog antara Allah dan dia, kan tidak mati, ya. Dipanggil wahai Abu Bakrin, panggilannya, atadri bima ghafartu laka. Kalau bahasa kita, kamu tahu nggak yang menyebabkan aku ampuni kamu? Oh, lihat tuh, ya. Jadi yang paling penting ketika kita mati, dia ampuni dosa kita, itu yang paling penting, ya. Nggak ada lagi lah, ya. Makanya pertama Allah tanya, apakah atadri, apakah kamu tahu, bima ghafartu laka, dengan apa aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Qultu, Imam Syibni jujur, dia menjawab, engkau ampuni aku bi sholihi amali,
Tentunya dengan amal solehku, ya kan? Pantas kan? Kata Imam Syibli. Qala, Allah menjawab, lah, bukan dengan amal soleh kamu, aku ampuni kamu. Terus dia bilang lagi, qultu bi ikhlasi ubudiyati, dengan ibadahku yang ikhlas. Ya, yang kedua tuh. Tadi pertama dengan amal soleh, yang kedua dengan ibadahnya yang ikhlas karena Allah. Qala la, kata Allah, bukan itu. Qultu, yang ketiga, bihaji wa shaumi wa sholati, engkau ampuni aku dengan sebab hajiku, sholatku, puasaku. Qala la, kata Allah, bukan. Qultu, kemudian aku berkata lagi, bihijrati lissalihina wali talabul ilmi, apakah sebab karena hijrahku, bihijrati, hijrahku lissalihin, sebab aku hijrah menuju kepada orang soleh. Nah ini kita ini berhijrah, hijrah dari tempat yang nggak bagus ke tempat yang bagus. Hijrah dari teman yang nggak bagus kepada teman yang bagus. Bihijrati lissalihin, sebab aku hijrah berkumpul bersama orang soleh. Yang kedua, wali talabil ilmi, dan hijrahku untuk menuntut ilmu. Ya, saya lihat sekarang Jagakarsa ini udah bagus, ya. Enggak seperti dulu, ya. Sekarang majelis taklim di mana-mana, ya. Subuh, isya, maghrib, cakep lah. Itu hijrah dari tidak menuntut ilmu menjadi menuntut ilmu. Beruntung, ya. Orang yang ngaji itu pasti Allah ingin kebaikan. Karena hadisnya itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin dia mendapat kebaikan, Allah jadikan dia faham tentang ilmu agama. Nah ini kita berusaha untuk paham, ya. Itu semuanya taufik hidayah dari Allah, ya. Yang menggerakkan kita ini Allah. Walaupun kita pengen, kalau Allah nggak gerakin nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Ini hijrah li talabil ilmi, yang tadinya malas belajar sekarang pada semangat, ya, gairahnya. Jadi semangat ini supaya tetap istiqomah dijaga, ya. Ini Ustaz Haji Riyadun ngajiin dari jauh, dari Pejaten, Tanjung Barat, di Tanjung Barat jauh, ya, pengusaha. Ya. Ini kalau mau bangun rumah, sama dia, ya. Ngaji, ya. Itu amalan yang paling bagus, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, ya. Hijrah itu meninggalkan perbuatan yang tidak bagus kepada perbuatan yang bagus. Cakep nih, terus istiqomah, ya. Jangan sampai anget-angetan, ya. Semangat ngaji siang malam 6 bulan doang, habis itu nggak balik lagi sampai mati. Ya. Itu, ya, nggak boleh kesel dikit, gak ngaji lagi, ya. Itu. Jadi jangan, tetap istiqomah, cakep dah, ya. Hidayah itu mahal, nggak semua orang Allah kasih. Tapi kalau dunia semua dikasih. Orang kafir dikasih hidup nikmat di dunia. Tapi kalau hidayah seperti ini, ya, menuntut ilmu agama nggak semua. Apalagi orang yang khusus mempelajari ilmu dunia saja, ya, jangan sampai nggak ada ilmu agamanya. Jadi hadir subuh, nggak habis subuh kerja dah, begitu, ya. Jangan sampai nggak ada sama sekali, ya, supaya ada dua, ya, dunia kita dapat, agama kita dapat. Dia bilang begitu, engkau ampuni aku bisa babi hijrati lissalihin
wa li talabil ilmi. Sebab aku hijrah bersama orang soleh dan aku hijrah untuk menuntut ilmu. Qala, Allah menjawab, la, bukan itu. Nah, lihat. Qultu. Terus Imam Syafi'i mengatakan ilahi. Ilahi itu maksudnya ya Allah, ya, seperti ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nar jahim. Ilahi ya Allah. Fabima, kalau bahasa kita, kalau begitu dengan apa engkau ampuni aku, gitu. Dan disebutin semuanya kan, amal solehnya, keikhlasannya, hajinya, puasanya, sholatnya, hijrahnya, ya semua disebutin. Kata Allah, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Akhirnya dia bilang fabima. Kalau bahasa kita kalau gitu, apa yang menyebabkan engkau memaafkan, mengampuni aku? Faqala ta'ala. Nah ini dia nih, ini dia ini. Syahidnya di sini nih, intinya ya. Allah berkata, ya, Allah menjawab. Atadzkuru, kata Allah dalam mimpi. Apakah engkau enggak ingat ya Abu Bakrin, hina tamshi fi darbi Baghdad, saat engkau sedang berjalan di jalan kota Baghdad di Irak, ya. Fawajadta hiratan saghiratan, saat kamu sedang berjalan, ya, di jalan zaman dulu kan jelek, ya. Ya namanya ini kan dia matinya tahun 945 Miladiah. Sekarang udah 1400, berarti udah 1000 lebih, udah 1000 tahun lebih, ya, 1400 tahun lebih, ya. Jadi kita tahun sebelum merdeka aja ini masih kampung, ya, masih sawah semuanya. Sekarang udah ramai, ya. Itu satu contoh. Jadi ribuan tahun bagaimana jalanan masa lalu. Nah ketika dia sedang berjalan di satu gang, ya, satu jalan, dia melihat ada kucing kecil. Kucing kecil maksudnya anak kucing, ya. Hiratan saghiratan, ya. Udah kucing kecil lagi, ya. Kalau kucing gede mungkin lain lagi. Ini kucingnya kecil, ya. Kecil apakah masih muda, apakah udah tua, tapi memang fisiknya kecil. Kita nggak tahu lah, yang penting hiratan saghiratan, ya. Dia melihat ada kucing kecil, saghir. Ini kucing qad afahal bardu. Dia ini kucing yang kecil begitu lemahnya sebab karena dingin, ya. Nah, jadi kalau di seperti Syria, Irak, Jordan, Palestina, Mesir, Jazair, Maroko, Tunis, itu ada 4 musim. Ada musim dingin, sekarang nih musim dingin nih. Dari mulai Oktober, November, Desember, Januari itu musim dingin. Salju dah tuh. Januari khususnya itu salju, ya. Oh, dingin banget, di bawah bisa sampai 10 di bawah 0. Nah, nanti ada musim semi, nanti ada musim gugur, nanti ada musim panas, 4 bulan. Musim panas itu dimulai dari bulan Juni, Juli, Agustus. Panasnya, pakai baju 1 lembar doang. Ya, kalau sedang musim dingin tuh bisa 4 pakaian kita pakai, ya. Pakai celana dalam, pakai celana laki, pakai kaos laki, pakai baju, pakai sweater, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai peci. Makanya pakai imamah itu penting buat nutupin kepala. Ya, makanya kalau di Arab itu orang-orang Arab pada pakai imamah. Di ke sawah, ke kebun tetap pakai imamah. Bawa himar juga pakai imamah. Ya. Nyapu di jalanan pakai imamah. Kalau kita nggak tahu kita salam, ini ya besar ini pakai imamah, ya. Ya. Padahal memang menutup kepalanya,
ya, supaya nggak kedinginan gitu. Ya, lain kan budayanya. Ya. Oh di Syria itu semua orang megang tasbih. Waktu zaman saya itu tahun 82 belum lahir ya, tahun 82 ya. Itu saya turun di airport, semua orang megang tasbih. Masya Allah, kita pikir alhamdulillah, enak banget nih negara ya. Semua pada megang tasbih. Udah lama di situ, oh tasbih cuma buat pegangan doang. Buat iseng-iseng gitu pegang digini-giniin, kirain berzikir kali. Sampai penyanyi-penyanyi cewek-cewek, cowok nyanyi pakai tasbih diputar begini. Masya Allah, lain kan? Ya itu, ya lain dengan di kita pegang tasbih memang benar-benar buat zikir. Kalau di sana buat pegangan doang, buat iseng, megang kunci, megang apa gitu. Bukan dia punya mobil enggak, pegang kunci aja gitu enak gitu. Gitu. Kalau di sini megang kunci mobil benar-benar memang punya mobil gitu. Lain budaya. Jadi kalau kita belum tahu asli di negeri itu kita bisa salah paham ya. Nah, jadi ada musim dingin. Kalau udah dingin, harus pakai pemanas. Air kalau kita nggak panasin, wudhu, nggak kuat. Apalagi giran cebok, udah menderita banget giran cebok. Masuk lagi tuh taiknya tuh, masuk dingin. Kalau orang kaya enak pakai air panas. Kalau kita pelajar mahasiswa, ya pakai air dingin. Makanya banyak yang tangannya pada begini. Karena sering kena dingin jadi rematik. Kita ini yang paling enak Indonesia. Nggak ada musim dingin, ya, nggak ada musim panas, semua sama. Ya. Udaranya enak, segar. Saya 12 tahun di Arab. Indonesia ini semuanya serba enak. Udaranya enak, musimnya enak. Makanannya enak, buah-buahannya apa aja ada. Oh di Arab anggur apa? Cuman paling 10 biji, 10 macam. Indonesia ini ratusan. Makanannya orang Arab daging, ya sapi atau kerbau atau kuda umpamanya, ayam, telur, ikan, udah apa lagi? Benar malis telur, ayam, ikan. Kalau kita apaan ada somai, ada soto Bang Jos itu, ya. Bersyukur nih kita orang Indonesia, jaga negeri kita, jangan sampai diambil oleh orang lain. Nah, ini surga dunia Indonesia. Apaan aja ada, negerinya kaya, semua enak. Kita tengah malam jam 2 pakai kaos doang, enak gak? Coba di Arab musim dingin pakai kaos, telengar ente. Segitu enaknya, masya Allah. Apalagi kawin murah, mahal berapa aja diterima. Oh di Arab nggak bisa, maharnya ditentuin, uang belanja ditentuin. Banyak profesor pada botak belum kawin, nggak punya duit. Di kita, ya bininya 3. Seorang biasa, bininya 3. Orang Arab geleng-geleng, luar biasa Indonesia. Bersyukur, beruntung, jaga negeri kita ini. Nih sebabnya nih, ya, kucing pada kedinginan, musim dingin. Enak nih kita kucing-kucing nih malam-malam begini jam 2 pada kawin, enak. Itu. Ini penting nih kita nih, ya, yang ngaji nih semuanya orang-orang baik, jaga kampung kita, ya, jaga wilayah kita, jaga Jakarta, jaga Indonesia, negeri yang paling bagus. Indonesia nggak ada lagi. Ya. Semua orang yang tinggal di Amerika, di Eropa, biar hidupnya enak, tetap pengen pulang ke Indonesia. Entar kalau ente udah tinggal di luar negeri baru rasain begitu indahnya Indonesia. Ya. Sedang ngalamin. Ya. Kita terbayang terus, apalagi kita lahirnya di Indonesia. Seenak-enaknya di luar negeri masih enak di negeri kita. Kan ada istilah hujan emas ya. Ya. Di negeri orang lebih bagus,
Hujan batu di negeri sendiri. Coba bayangin, nggak masuk akal hujan batu masih enak. Coba. Luar biasa. Saking enaknya negeri sendiri. Rezekinya di negerinya. Cakep. Ya. Rezeki kita di Saudi umpamanya atau di negara lain masih lebih bagus kalau rezeki kita di negeri kita. Ini sengaja nih ya. Ini lagi musim dingin, jadi supaya kita tahu bahwa negeri kita ini enak, udaranya bagus. Udaranya bagus, semua enak. Kita bisa tahajud jam berapa aja. Kalau lagi musim dingin, jangankan sholat tahajud, mau bangun aja dingin, ya luar biasa. Itu selimut berlapis-lapis kita pakai itu, ya. Saking dinginnya. Udah gitu pakai baju berlapis-lapis. Ya. Kalau kiran bangun mau kencing, repotnya luar biasa itu. Ya, apalagi wudhu mau tahajud. Makanya dalam hadis tuh ada kata Nabi yang paling bagus itu isbagul wudhu. Isbagul wudhu, wudhu yang pelan-pelan. Kenapa? Karena musim dingin nggak buang. Nah kalau kita musim panas enak, berkali-kali. Musim dingin susah wudhu. Ya, apalagi sholat tahajud tengah malam. Kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang, siangnya pendek. Kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau musim dingin, malamnya panjang. Jam 4 sore aja udah gelap. Tapi kalau musim panas, jam 7 pun masih terang. Makanya nanti tuh kayak di Jordan tuh kalau perbedaan atau perpindahan musim umpamanya dari musim panas ke musim dingin, nanti ada pengumuman dimajukannya waktu umpamanya 1 jam, yang sekarang ini umpamanya jam 6 majuin menjadi jam 7 gitu, ada perpindahan gitu nanti waktu setiap pergantian musim. Jadi begitulah supaya kita ini bersyukur punya negeri yang udaranya cuacanya bagus ya. Biarpun dingin, biarpun hujan pun masih agak dingin ya. Masih enak juga ya. Kalau di Arab hujan, angin, dingin, udah nggak ada enaknya ya. Cuman enaknya makan mulu itu doang itu ya. Ya, kalau musim dingin enak banget makan ya. Makan lagi ya. Baik. Jadi waktu dia jalan di jalanan Baghdad, Imam Shibli melihat ada kucing kecil sedang kedinginan. Wa iya tatazawwa min syiddatihi, dan kucing yang kecil ini gemetar saking dinginnya. Coba lihat tuh, ya, udah kecil gemetar begitu. Imam Shibli melihat itu. Fa'ahaltaha, kata Allah. Kemudian engkau mengambil itu kucing kecil, rahmatan laha. Kamu ambil sebab kamu kesian kepada kucing itu. Coba lihat tuh, ya sampai sempat-sempatnya tuh, ya di musim dingin, kucing lagi gemetar karena kedinginan, diambil itu kucing, dibawa pulang. Wa alkhaltaha fi farin, kamu masukin ke dalam tempat pemanas ya, artinya supaya dia panas badannya ya. Wa kana alaika wiqayatun laha, dan itu tujuannya untuk melindungi diri kucing itu dari kedinginan ya, karena di setiap rumah itu biasanya ada pemanas. Kalau rumahnya sederhana, pemanasnya dulu waktu saya di Syria itu pakai minyak, kayak minyak tanah gitu. Ya kita masukin, ada alatnya, muter gitu, ada alatnya besar di dalam rumah. Kita taruhin minyak, nanti kita bakar, nanti keluar tuh asap dari keluar, nah nanti dalamnya jadi anget, panas. Ya. Nah dia punya itu, punya alat begitu, dan ditaruh di situ, ya, supaya anget badannya. Ya, maklum kucing kecil kan fisiknya lemah. Karena kedinginan bisa mati dia, maka ditaruh di tempat pemanas. Fakultu, Imam Shibli bilang, "Na'am, iya ya Allah, aku ingat dulu waktu aku berjalan, aku melihat ada kucing masih kecil, kucing yang sedang dalam keadaan kedinginan.
aku kesian, aku ambil, aku bawa pulang, aku taruh di tempat pemanas supaya dia hangat badannya. Betul. Apa kata Allah? Faqala ta'ala. Allah menjawab, bi rahmatika tilkal hirati rahamtuka. Sebab engkau kesian kepada kucing itu, aku kasihan kepada kamu. Jadi ini intinya supaya kita memiliki rahmah, memiliki kesian. Ini contohnya kucing. Ya. Tentunya kesian kepada manusia lebih lagi. Ya. Kesian kepada orang tua, kesian kepada istri, kesian kepada anak, kepada keluarga, kesian kepada tetangga, kesian kepada manusia secara umum. Semua manusia. Ya. Bukan orang Islam saja, orang kafir pun tetap kita harus memiliki kesian sebagai manusia. Nggak boleh semena-mena. Nah kucing aja ya, harus dikesianin. Sebab dia kesian itu Allah ampunin dosanya. Padahal Imam Syafi'i kan udah sebutin tadi kan, amal solehnya, sholatnya, puasanya, hajinya, semua disebutin. Kata Allah bukan itu. Aku ampuni kamu karena kamu memiliki kasih sayang, memiliki kesihan kepada kucing yang sedang kedinginan. Kamu pungut, kamu ambil, kamu bawa pulang, kamu taruh di pemanas. Masya Allah, coba lihat, coba lihat. Itu kalau orang sudah makomnya tinggi. Ini Imam Syafi'i makomnya udah luar biasa. Ya. Ame kucing, ame semut aja. Ada ya, orang yang sengaja ngasih makan semut. Dia pergi kemana gitu ditaruhin gula supaya semut pada makan. Coba, kalau kita ada semut, pencet-pencetin aja. Ya, lain. Nah, jadi supaya kita asah hati kita pelan-pelan, dikit-dikit. Ini kan kita masih usaha untuk memperbaiki diri. Entah kalau kita udah lanjut usia, nah baru dah tuh kita betul-betul ya. Jadi yang sudah lanjut usia, ya, saya udah 60, hampir mau 61 tahun. Bulan Juli 61 tahun. Jadi kalau mau ngasih ulang tahun diterima ya. Umpamanya begitu ya. Bulan Juli ya. Jadi kalau mau ngasih bulan Juli lah pas tuh ulang tahun. 61 tahun. Jadi yang harus kita perbaiki akhirat. Dunia udah nggak penting. Puji-pujian nggak penting. Pergi-pergian piknik saya 12 tahun. Ke Belanda, ke Barcelona, ke Spanyol, udah Belgia, udah muter, udah kenyang. Tinggal di hotel bintang 5 udah biasa. Ya. Nah nggak ada lagi gitu-gituan. Sekarang yang kita pikirin bekal untuk kembali menghadap Allah. Mau makan juga makan apa? Ada tuh. Ya. Kena asam urat mulu. Ya. Salah makan, asam urat, nggak bisa jalan kaki. Ya. Ya. Makan daging kambing, keliengan sini. Ya. Dan nggak ada enaknya. Jadi kita girangin aja lah, ya. Hidup tinggal dikit supaya kita nikmati lah, ya. Bikin kita girang, ya. Saudara Hasim tuh keluarganya tuh keluarga sakinah tuh. Kita contoh cakep, ya. Kompak tuh ada kakak, akur. Itu yang kita contoh. Itu hidup yang bagus tuh begitu, bahagia, ya. Harta banyak kagak bahagia, jabatan tinggi tidur kagak nyenyak, buat apaan? Yang paling enak ketika kita taruh pala kita 5 menit langsung fly. Enak gak? Langsung gak inget apa-apa dah. Itu tuh nikmat tuh. Makanya besok nih cobain ya. Sabtu malam Minggu ya. Nah, cobain taruh pala di bantal 5 menit tidur sehat. Tapi udah 2 jam masih mundar-mandir. Nah itu pasti ada utang belum dibayar itu. Jadi hadirin sekalian, ini satu contoh yang kita pelajari pagi hari ini supaya kita memiliki rasa kasihan kepada makhluk Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ini maaf ya, ini masih usaha, masih tahap awal. Kita berusaha terus menerus supaya memiliki rasa kasihan. Kita latih dikit-dikit ya, kasihan kepada diri kita ya. Jangan terlalu banyak pikiran jadi beban, nikmati lah ya, senangin diri kita. Apa yang kita pengen ya, punya duit, pengen makan yang halal, makan. Yang sayang-sayang ya. Pengen makan kambing, makan. Pengen makan nasi mandi, makan ya. Ada duit, sayang-sayang. Akhirnya makan ketoprak. Besok gitu lagi sayang, makan gado-gado. Seminggu mencret. Habis tuh duit yang kita simpan buat ke dokter. Nikmati ya, udah tua ya, pengen apa maka yang halal ya. Itu jangan sampai kita sia-siain asal kita memiliki sifat kesian. Karena kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita kesian sama orang, Allah kesian sama kita. Ini contohnya kucing. Ya, apalagi orang tua kita, apalagi istri, apalagi anak, apalagi keluarga, apalagi jamaah kita ini kesian, ya. Jangan sampai jenggotnya panjang, imamah, ilmunya banyak, kejam sama orang. Nggak boleh salah dikit, langsung diserang. Ya. Kalau pendapat itu siapa aja boleh, dan nggak boleh kita memaksa. Kalaupun dia salah, ya mungkin ijtihad dia ya, mendapat ya. Semua omongan manusia bisa salah, bisa benar, kecuali omongan Rasulullah SAW. Itu patokannya begitu. Udah ya? Belum. Ya. Baik, satu lagi. Wal maqala as-salasuna qala. Yang ke-30 masih Imam Syibli. Dia berkata, lau dzuktum halawatal waslati. Kalau kamu sudah merasakan lezatnya berhubungan dengan Allah. Maksudnya nikmatnya kita berzikir, beribadah ya. Al-qurba ma'allahi ta'ala. Kalau kamu sudah merasakan dekatnya kepada Allah, ya, ini kan dia Imam Syibli udah sampai makom udah makom tinggi lah, kita belum sampai ngikutin. Ya, dia mengatakan kalau kamu sudah bisa merasakan enaknya dekat kepada Allah, la arabtum maharatal qati'ah, pasti kamu akan tahu pahitnya putus hubungan dengan Allah. Lihat tuh. Ya. Kita belum merasa begitu kan? Ya. Sekarang kalau kita lagi dekat sama orang, ini orangnya lain jenis, ya, bukan satu jenis, ya. Lagi dekat banget. Ya. Ketika kita bersama dia, enak nggak? Ketika dia pulang kampung, enak nggak? Wah, tuh lihat tuh, ya. Ketika kita dekat sama dia, nikmatnya luar biasa. Masya Allah, itu memang manusia ya. Kita ngobrol 2 jam pun di bawah tiang listrik enak juga. Kehujanan, kepanasan, nikmat, nggak terasa penderitaan kita. Saking nikmatnya tuh kita dekat sama orang yang lagi kita sukai. Coba ketika dia pulang, sedih nggak? Sedih. Ngomong telepon berjam-jam, Masya Allah. Ketika putus, gantung diri. Itu memang manusia. Bagaimana kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya dekat kepada Allah? Betul yang kata Allah tuh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya Allah, kita baca Quran, kita dah hafal, tapi nggak tersentuh hati kita. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, yang mengingat Allah, hatinya tenang. Jadi hati tenang ini yang kita cari.
Dan itu yang dipanggil oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Tamakninah. Makanya dalam sholat rukun tamakninah. Ya, kalau nggak ada tamakninah, sholat fardu nggak sah. Tapi kalau sholat sunnah nggak ada tamakninah nggak apa-apa, sah. Ya. Sholat tarawih begini-begini sah. Ya. Cuman nggak enak aja begitu. Ya. Ya. Mau ngapain sih buru-buru? Ya. Baik. Jadi al-bu'da anhu ta'ala mararatal bu'di, pahitnya jauh dari Allah. Udah biasa dekat sama Allah enak, tapi kalau putus jauh dari Allah baru kita akan merasakan pahitnya hidup. Fa innahu alabun azimun, sesungguhnya jauh dari Allah azab yang maha besar. Kayak kita jauh dari orang yang kita cintai, azab enggak? Azab, enggak ada obatnya. Masya Allah. Kata bapaknya, udah ambil yang lain aja, masih banyak mau cewek. Yang itu juga dah. Ya. Ya. Diputusin sama ceweknya tuh, ya, ceweknya nggak jadi kawin. Kata bapaknya, cari yang lain, masih ratusan juta. Kagak juga, itu juga udah. Ya. Itu tuh orang kalau udah demen tuh begitu. Ya. Al-hubbu yu'ma wa yusam. Cinta itu membuat orang buta, membuat orang budak. Buta dari melihat perempuan lain, budak dari nasihat. Dinasehatin nggak nempang. Ya. Udah dibilangin bapaknya, udah putus, udah yang no aja no, banyak no. Enggak, yang itu juga lah. Ada yang begitu? Itu. Nah makanya nih kalau ada yang putus sama perempuan, goodbye, tinggal, masih banyak yang nungguin gue. Gitu. Ya. Jangan ngamuk, bengong, minum baygon, bunuh diri, mabok, apaan gitu. Ya. Kalau ada perempuan putusin, putus. Silahkan cari yang lain. Gue juga banyak loh yang lain, ngecakpan lagi. Gitu. Ya. Ya. Itu kalau itunya. Ya. Ada bini minta cerai. Ya. Mang lu doang yang cakep, masih banyak loh. Bini minta cerai, suaminya sayang-sayang, lepas. Ya. Nggak boleh bini minta cerai. Ya. Bini apaan minta cerai? Ya. Kalau minta cerai, silakan. Kesempatan gue kawin lagi, enak banget. Ya, itu. Ya. Jangan dunia. Ya. Tapi kalau putus sama Allah, mau azab. Ya, orang yang udah biasa ngaji nih. Ketika dia ada halangan, nggak ngaji, sedih hatinya. Dia sakit, dia nggak sempet ngaji, terbayang hatinya. Ya Allah, gila ngaji ke sono. Itu baru tuh udah merasakan nikmatnya. Tapi kalau dia ngaji, alhamdulillah ada tamu kesempatannya gua ngaji, itu belum merasakan nikmatnya hadir di majelis taklim. Makanya banyak orang yang hujan besar pun pada datang. Itu kenapa? Udah merasa nikmat, ya. Jadi dia kata Imam Syibli, kalau sudah merasa dekat kepada Allah, nikmat. Tapi kalau sudah jauh dari Allah, alamun azimun. Kemudian dia berdoa, wa kana min du'aihi Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karimi wasyauqa ila liqaika. Ada ini hadis dari Nabi, ada panjang hadisnya. Tapi di sini dia minta tuh, ya Allah, berikanlah aku rizki untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Masya Allah. Itu yang kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia mendapat al-husna. Al-husna hiya al-jannatu. Dia berbuat baik, dia dapat surga. Wa ziyadatun.
ziyadatun dan tambahannya lagi yaitu an-nazaru ilallah. Bisa melihat Allah. Itu paling nikmat. Udah masuk surga belum nikmat. Kalau belum bisa melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi betul tuh kita lihat. Ya. Nanti kita lihat pakai mata. Mata dengan jelas kita melihat seperti kita melihat bulan purnama. Gak terhalang. Dan kagak sakit mata kita. Gak membahayakan. Begitu nikmatnya tuh. Melihat orang yang kita cintai. Coba ya. Kita pergi ke satu kampung, dia punya istana. Kita datang tapi nggak ngelihat yang punyanya gimana. Jadi dia minta itu untuk merasa lezat melihat Allah. Wasyauqa ila liqaika, dan berilah aku rizki untuk memiliki rindu berjumpa dengan Engkau. Ini ada nggak punya rindu bertemu dengan Allah? Belum kan? Mau nggak ketemu sama Allah? Mati dulu, baru nggak jadi lah. Ya, udah ya. Nanti lah sambung lagi lah ya.